Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif anak-anak. Oke, silahkan disimak ya nak. Perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk melestarikan keturunannya. Salah satu cara tumbuhan dalam berkembang biak adalah melalui perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan tak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibedakan menjadi dua anak-anak, alami dan buatan. Alami dibedakan menjadi 5, yaitu rizoma atau akar tinggal, geragi atau stolon, spora, umbi, dan yang terakhir adalah tunas. Baiklah anak-anak, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang vegetatif alami ya. Yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma, batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar limpang, atau akar tongkat. Contoh tanaman yang bisa melakukan perkembangbiakan dengan rizoma atau akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tanaman yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan tunas adalah pisang, bambu, pinang, dan tebu. Untuk tunas dibedakan menjadi 3 anak-anak, tunas akar, tunas daun, dan tunas batang. Nah, tunas yang tumbuh selain di batang itu disebut sebagai tunas adventif. Itu artinya tunas yang tumbuh di daun dan di akar itu disebut sebagai tunas adventif. Yang ketiga adalah spora anak-anak. Cara perkembangbiakan tumbuhan berikutnya adalah melalui spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sebagai sporanium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus merupakan bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan jamur. Yang berikutnya adalah umbi anak-anak. Umbi dibedakan menjadi 3, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, kita bahas dulu yang umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan yang berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun yang berdaging sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasa disebut sebagai siung. Bila tunas tumbuh akan terbentuk individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang berikutnya umbi batang anak-anak. Umbi batang atau disebut juga sebagai tuber adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan.
Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup dengan mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang, seperti yang ada di gambar di samping ini ya anak-anak, perhatikan. Umbi yang selanjutnya adalah umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar akan beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Berkembang biakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bengkuang, ketela pohon atau singkong, dan bunga dahlia. Berkembang biakan vegetatif alami yang terakhir adalah gerasi atau stolon. Gerasi atau yang biasa disebut sebagai stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian gerasi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang terbentuk dan dapat menyerap zat hara dan dapat melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya anak-anak. Sehingga jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh tanamannya adalah stroberi, rumput teki, argei, dan pegagan yang biasa ada di persawahan. Selanjutnya kita menuju ke vegetatif buatan ya anak-anak. Kalau yang tadi alami, sekarang yang buatan. Ini juga dibedakan menjadi 5 anak-anak. Berkembang biakan vegetatif buatan adalah proses yang terjadi dalam menghasilkan individu baru. Pada perkembang biakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan makhluk hidup lain. Jadi bukan tumbuh secara alami, tapi memang disengaja. Nah, kebanyakan proses yang terjadi adalah dibantu oleh manusia. Cara perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif buatan terdiri dari 1. Mencangkok, 2. Metek, 3. Okulasi, 4. Mengenten atau sambung pucuk, dan yang kelima adalah merunduk. Kita mulai dengan yang pertama ya anak-anak, mencangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian dapat diperoleh tanaman baru. Sifat dari keturunan yang dihasilkan adalah sama persis dengan induknya. Kelebihannya dari metode mencangkok adalah perkembangbiakan ini dapat membutuhkan waktu yang tidak lama. Namun, kelemahan dari perkembangbiakan ini akan menghasilkan tumbuhan dengan akar kurang kuat alias lemah, mudah roboh jika terkena terlalu banyak angin ataupun air. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman-tanaman yang berbatang kayu atau berbatang keras dan berkambium seperti mangga, jambu air, dan rambutan. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman, sehingga akan mendapatkan tanaman yang sifatnya jauh lebih baik dari induknya. Contoh tanaman yang bisa kita tempel atau kita okulasi adalah jeruk, rambutan, dan durian. Ini contohnya seperti ini anak-anak. Kita akan mengambil dua jenis tanaman yang sama jenisnya, lalu kita tempelkan dengan sifat yang berbeda untuk menghasilkan individu yang jauh lebih baik dan menghasilkan tanaman yang jauh lebih banyak dan unggul. Yang berikutnya adalah enten atau sambung pucuk. Mengenten atau sambung pucuk sering disebut juga sebagai kopulasi. Kopulasi. Konsep dari
Mengenten ini adalah menyambung batang dengan varietas yang sama, anak-anak. Proses yang dilakukan adalah menghasilkan tanaman baru melalui cara menggabungkan batang bawah dan batang atas. Jenis tanaman yang dikembangkan melalui mengenten ini berasal dari dua jenis tanaman yang berbeda namun masih dalam satu keluarga. Misalnya mangga, pohonnya besar, daunnya lebat, akarnya kuat, dengan mangga yang pohonnya kecil, daunnya sedikit tapi buahnya manis. Nah, contohnya seperti itu, anak-anak. Tujuan dari mengenten adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari induknya. Contohnya terong dengan tomat, mangga dengan durian. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah setek. Cara menghasilkan individu baru melalui setek berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Kelebihan dari cara ini adalah pertumbuhan dan pembungaannya lebih cepat, sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat dilakukan pada tanaman besar. Biasanya cara ini digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. Contohnya singkong, mawar, melati, bougainville, tebu, anak-anak yang beruas. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Cara merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Perhatikan gambarnya ya, anak-anak. Nah, bagian cabang atau ranting yang tertimbun, tanah tersebut akan tumbuh akar baru. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk akan dipotong. Sifat anakan yang terbentuk dari cara ini adalah sama dengan induknya, namun membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kelemahannya, cara ini tidak bisa dilakukan untuk tanaman besar, anak-anak. Nah, contoh tanaman yang bisa dirundukkan adalah melati, kangkung, apel, sirih, dan alamanda. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini, anak-anak. Apakah ada yang masih bingung? Oke, baiklah. Kalau masih ada yang bingung, nanti coba dibuka lagi videonya, terus disimak pelan-pelan, diperhatikan, boleh dirangkum atau buat mapping. Yang penting memudahkan kalian untuk belajar. Baiklah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.